Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah bi khair. Wa anta kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Ada apa nih? Gini, ana pengen curhat deh. Jadi, ana tuh merasa ana ketika mendakwahi teman-teman ana seperti ada yang kurang gitu. Baik di diri ana maupun dari audiensnya. Seakan-akan dakwah ana ini kurang gitu. Kenapa ya? Mungkin antum belum belajar nih sifat-sifat yang harus dipunyai oleh seorang dai. Oh, jadi dai juga harus memiliki sifat-sifat tertentu. Iya dong. Nih, yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam berdakwah itu tentunya kita harus ikhlas. Karena ikhlas itu adalah pondasi semua amal ibadah, termasuk dakwah. Juga kalau kita ikhlas dakwahnya karena Allah, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin, wah dakwah kita nggak diterima ya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Wahai Muhammad, kalau mereka berpaling, tidak ada kewajiban bagimu selain menyampaikan semata. Lalu yang kedua adalah istiqomah. Dan istiqomah ini di sini maksudnya kesesuaian antara amalan dan perkataan. Kalau seorang dai itu sesuai perkataan dan amalannya, tentunya orang-orang bisa nilai dong, wah ini dai-nya benar nih. Dia nyuruh kita sholat, dia juga sholat. Dia nyuruh kita zakat, dia juga bayar zakat. Kalau enggak, ya pasti orang akan menilai dai nggak benar ini. Nah, yang ketiga, dakwah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdakwah tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, terus apa yang kita dakwahi? Jalan apa yang kita sedang di atasnya? Dan mengikuti petunjuk Nabi itu harus ada dalam dakwah kita, juga dalam jalannya. Oh begitu. Ya. Lalu yang keempat, dakwah itu harus di atas ilmu. Dan ilmu ini mencakup dua. Yang pertama, ilmu tentang apa yang kita dakwahi. Dan yang kedua, ilmu tentang objek dakwah atau orang-orang yang kita dakwahi. Gak mungkin dong kalau kita berdakwah kepada petani atau peternak, kita pakai bahasa S1, S2, S3. Yang ada orang-orang malah bingung dong. Jadi malah dakwah kita tidak bisa tersampaikan gitu ya? Ya. Lalu selanjutnya, dakwah itu butuh yang namanya sabar. Dan sabar ini ada tiga. Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, sabar dari melakukan kemaksiatan. Dan jelas ya, kalau dakwah kita ditolak, ya biasa, sabar aja. Tetap istiqomah, tetap lanjutin dakwahnya. Insya Allah akan ada balasannya. Lalu yang terakhir, dalam dakwah itu kita harus jujur. Benar nggak sih? Kita dalam berdakwah ini ingin kebaikan untuk orang-orang yang kita dakwahi, atau mungkin ada udang di balik batu. Mungkin kita ingin fulus, atau mungkin kita ingin ketenaran. Kalau nggak jujur, tentu saja Allah Maha Tahu. Yang ada malah dakwah kita bisa rusak begitu ya? Iya, benar. Di samping kita menjadi pendakwah yang memiliki sifat-sifat yang sesuai, kita perlu juga mengetahui bagaimana orang yang kita dakwahi itu keadaannya. Jadi kita harus mengetahui keadaan orang yang ingin kita dakwahi terlebih dahulu sebelum kita berdakwah begitu. Nah, betul. Karena kalau kita tidak mengetahui, kita bisa salah dalam menyampaikan atau dakwah kita tidak diterima oleh mereka. Oh, gitu. Nah, keadaan yang perlu kita ketahui adalah ada tiga. Yang pertama, orang yang kita dakwahi itu dia sudah ingin kepada kebaikan, sudah taubat, sudah hijrah, akan tetapi dia ada kekurangan di sisi ilmunya. Mungkin karena dia dulu belum belajar dengan sempurna, seperti belum belajar rukun-rukun wudhu dengan benar, perlu kita ingatkan. Jadi cara kita menyampaikannya adalah dengan sampaikan dengan baik saja cukup. Karena dia dalam fondasinya sudah orang yang baik gitu, sudah ingin kebaikan gitu. Berarti tidak perlu didakwahi dengan keras begitu ya? Tidak perlu, dengan santai saja, karena dia sudah menerima kebaikan gitu. Nah,
Untuk yang kedua, orang yang kita dakwahi itu dia sudah tahu dengan hukum-hukumnya, sudah belajar, bahkan dia sudah belajar lama gitu dengan Islam. Tetapi dia dalam keadaan futur, lagi down imannya gitu, lagi malas-malesan, lalai, dia kalah dengan syahwatnya. Nah, orang yang seperti itu, kita tidak cukup hanya menyampaikan aja, kan dia udah tahu hukumnya, bahkan dia bisa mendebati kita gitu. Aku udah tahu hukumnya gitu. Nah, kita sampaikan dengan cara yang pertama menyampaikan, yang kedua dengan menasehati. Kita ingatkan dia dengan motivasi-motivasi kebaikan. Ini tuh ada keutamaan loh, dan kita kembali kepada Allah. Terus kita ingatkan juga ada larangan-larangan ini berbahaya, bisa masuk ke neraka seperti itu. Juga kita kasih motivasi, peringatan, dan kita rangkul dia. Oh gitu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang kita dakwahi itu dia sangat-sangat jauh dari kebaikan. Bahkan dia membenci kebaikan itu. Dia benci kebaikan, dia terjerumus dalam keburukan. Nah, yang ini tidak cukup dengan kita sampaikan aja, gak cukup. Sampaikan, kita nasihati, kita kasih motivasi, kita ingatkan, gak cukup. Karena dia benar-benar benci kebaikan gitu. Bagaimana caranya? Kita perlu mendebati dia. Cuma perlu didebati jadi Ya. kalau orang seperti itu. Ya, didebati dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang santun. Karena mungkin dia nggak tahu gitu kan. Terus dia mungkin sudah sangat lama melakukan keburukan, jadi dinasihati susah gitu. Kita dengan cara mendebat dengan cara yang baik. Oh, seperti itu. Jadi ternyata kita perlu mengetahui keadaan-keadaan orang yang kita dakwahi, juga kita harus memberikan dakwah kepada mereka dengan cara sesuai keadaan mereka seperti itu Ya, ya. betul, harus sesuai. Dengan kita sesuai dengan keadaan dia, maka dakwah akan tersampaikan gitu. Mungkin itu menjawab masnya tadi curhat mengenai hal tersebut, nggak susah dakwahnya atau segala macam gitu. Ini bisa melihat keadaan dari orang yang kita dakwahi. Jazakumullah khairan atas ilmu dan nasihatnya.